Untuk proses costing yang menggunakan metode Vivo, maka biaya yang dari departemen sebelumnya itu harus dipisahkan secara khusus, tidak boleh dicampurkan. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan pengerjaan untuk penyelesaian pada periode yang sekarang ini. Nah, di sini berarti itu akan dikerjakan duluan asumsinya. Kemudian baru dikerjakan produk-produk yang dimulai dan selesai pada periode tersebut. Nah, kemudian kalau yang belum selesai akan menjadi work in process akhir. Polanya sama seperti 5 langkah tadi. Nah, di sini yang harus kita pahami ada perbedaan dalam menghitung ekivalen unit. Kalau terkait dengan physical unitnya sama seperti sebelumnya, hanya di sini mungkin perlu dipisahkan ketika kita mempertanggungjawabkan berapa work in process awal, berapa yang dimulai dan selesai, berapa yang akhirnya belum selesai. Kenapa? Karena kita akan menghitung ekivalen unit yang berbeda, karena kita hanya memperhitungkan nanti biaya yang biaya produksi atau biaya pemrosesan pada periode ini, maka kita perlu menghitung berapa yang akan kita bebankan atau yang akan menjadi bagian untuk penyelesaian work in process awal. Material dianggap lengkap, jadi tidak ada tambahan, tapi conversion karena baru 10%, maka kita tambahkan 90% di periode ini. Kalau ini dimulai dan selesai sama, ya, itu perhitungannya sama, untuk work in process ending juga perhitungannya sama. Sehingga kita dapatkan ekivalen unit untuk material 275, kemudian ekivalen untuk conversion cost-nya sebanyak 315. Nah, dari sini kita dapat hitung berapa unit cost-nya. Nah, sebelumnya kita hitung dulu berapa biaya total untuk yang harus kita pertanggungjawabkan dari work in process 26100, kemudian cost yang ditambahkan 36180, sehingga yang harus kita pertanggungjawabkan 62280. Dalam menghitung cost per unit, maka kita hanya melihat yang ditambahkan saja. Jadi hanya 19.800 untuk direct material dan 16.380 untuk conversion cost. Ini perhitungannya, kita bagi dengan unit ekivalen. Nah, itu perbedaan yang berikutnya ya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dalam menghitung atau dalam menentukan biaya dari yang ditransfer ke departemen berikutnya yang selesai dan work in proses akhir. Yang pertama 26100 ini tidak kita utak-atik ya. Kemudian hanya kita tambahkan berapa sih tambahan biaya, dan itu hanya dari conversion cost. Jadi tadi 90 per ininya, ekivalennya dikali 52, lalu ini sama started and finish, dan ini work in process ending sama. Sehingga kita dapatkan nanti untuk yang dari beginning inventory, total cost yang dipertanggungjawabkan 3780, yang started and finish 21700, sehingga total untuk yang ditransfer ke unit berikutnya 52480, sementara work in process ending 9800. Untuk proses costing yang menggunakan metode Vivo, maka biaya yang dari departemen sebelumnya itu harus dipisahkan secara khusus, tidak boleh dicampurkan. Kemudian nanti akan ditambahkan dengan pengerjaan untuk penyelesaian pada periode yang sekarang ini. Nah, di sini berarti itu akan dikerjakan duluan asumsinya. Kemudian baru dikerjakan produk-produk yang dimulai dan selesai pada periode tersebut. Nah, kemudian kalau yang belum selesai akan menjadi work in process akhir. Polanya sama seperti 5 langkah tadi. Nah, di sini yang harus kita pahami ada perbedaan dalam menghitung ekivalen unit. Kalau terkait dengan physical unitnya sama seperti sebelumnya, hanya di sini mungkin perlu dipisahkan ketika kita mempertanggungjawabkan berapa work in process awal, berapa yang dimulai dan selesai, berapa yang akhirnya belum selesai. Kenapa? Karena kita akan menghitung ekivalen unit yang berbeda, karena kita hanya memperhitungkan nanti biaya yang
biaya produksi atau biaya pemrosesan pada periode ini, maka kita perlu menghitung berapa yang akan kita bebankan atau yang akan menjadi bagian untuk penyelesaian work in process awal. Material dianggap lengkap, jadi tidak ada tambahan, tapi conversion karena baru 10%, maka kita tambahkan 90% di periode ini. Kalau ini dimulai dan selesai sama, ya, itu perhitungannya sama, untuk work in process ending juga perhitungannya sama. Sehingga kita dapatkan ekuivalen unit untuk material 275, kemudian ekuivalen untuk conversion cost-nya sebanyak 315. Nah, dari sini kita dapat hitung berapa unit cost-nya. Nah, sebelumnya kita hitung dulu berapa biaya total untuk yang harus kita pertanggungjawabkan dari work in process 26100, kemudian cost yang ditambahkan 36180, sehingga yang harus kita pertanggungjawabkan 62280. Dalam menghitung cost per unit, maka kita hanya melihat yang ditambahkan saja. Jadi hanya 19.800 untuk direct material dan 16.380 untuk conversion cost. Ini perhitungannya, kita bagi dengan unit ekuivalen. Nah, itu perbedaan yang berikutnya ya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dalam menghitung atau dalam menentukan biaya dari yang ditransfer ke departemen berikutnya yang selesai dan work in proses akhir. Yang pertama 26100 ini tidak kita utak-atik ya. Kemudian hanya kita tambahkan berapa sih tambahan biaya, dan itu hanya dari conversion cost. Jadi tadi 90 per ininya, ekuivalennya dikali 52, lalu ini sama started and finish, dan ini work in process ending sama. Sehingga kita dapatkan nanti untuk yang dari beginning inventory, total cost yang dipertanggungjawabkan 3780, yang started and finish 21700, sehingga total untuk yang ditransfer ke unit berikutnya 52480, sementara work in process ending 9800. Mari kita bandingkan dalam kasus kita ini perbedaan metode tadi terhadap perhitungan biaya-biaya dan kepersediaan. Jadi kalau kita lihat untuk metode FIFO itu ternyata akan menyebabkan unit yang ditransfer ke proses berikutnya bertambah menjadi 480.000. Jadi nanti ini akan menyebabkan cost of goods sold akan bertambah juga. Jadi ini akan bertambah, lalu net income akan lebih rendah daripada menggunakan weighted average. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kita lihat data, ternyata dari beginning work in process inventory itu direct material cost per unit adalah 80 dan conversion cost-nya 60. Sementara kalau di periode ini ternyata direct material cost-nya hanya 72 dan conversion cost-nya 52. Ya. Jadi dengan demikian maka akan membuat work in process beginning tadi lebih tinggi dibandingkan pada metode weighted average yang merata-ratakan semua. Nah, dengan demikian, maka manajemen mesti berhati-hati ya, karena ini bisa menyebabkan perbedaan dalam menghitung net income perusahaan, karena akan menyebabkan perbedaan dalam penghitungan cost of goods sold. Nah, apabila manajer menggunakan informasi ini untuk proses pengambilan keputusan, maka metode FIFO akan memberikan informasi yang lebih baik karena bisa memunculkan perbedaan biaya dari satu periode ke periode yang lainnya. Sementara kalau metode metode weighted average itu akan membuat kenaikan atau penurunan tadi sedikit lebih smooth, tidak begitu kelihatan. Jadi apabila manajer ingin mengevaluasi kinerja dan melihat pricing dan sebagainya, maka metode FIFO lebih disarankan dibandingkan dengan metode weighted average, walaupun tentu saja perhitungannya agak sedikit lebih rumit. Kapan metode FIFO dan weighted average akan membuat laba operasi perusahaan berbeda secara signifikan? Yang pertama, jika biaya bahan atau konversi per unit ekuivalen itu berfluktuasi
dari periode ke periode. Jadi perbedaannya signifikan. Yang kedua, work in process secara unit lebih besar daripada total unit yang dipindah ke proses berikutnya. Jadi dua hal ini akan menyebabkan operating income perusahaan akan berubah secara signifikan kalau mereka memilih weighted average dibandingkan FIFO atau sebaliknya. Nah, kalau dua-duanya berbeda, metode mana yang dipilih oleh perusahaan? Kalau harga, ketika kita ambil satu kasus misalnya direct material harganya cenderung turun. Dalam periode ketika harga-harga barang turun, maka FIFO akan memberikan cost of goods sold yang lebih tinggi. Operating income akan lebih rendah, pajak yang dibayarkan lebih rendah, ada penghematan bagi perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Tentu FIFO menjadi pilihan yang tepat. Tetapi mungkin manajer tidak akan memilih ini. Kenapa? Karena kalau kompensasi manajer didasarkan pada operating income, mereka akan lebih memilih weighted average method yang mungkin akan memberikan pembayaran yang memberikan net operating income lebih tinggi dan bonus lebih tinggi, walaupun pada akhirnya harus membayar pajak lebih besar. Oleh karena itu, top management harus mendesain sistem kompensasi yang mendorong manajer untuk mengambil langkah-langkah yang memang meningkatkan nilai perusahaan. Jadi jangan sampai berdasarkan operating income, misalnya mungkin menggunakan angka setelah pajak. Kemudian juga bisa jadi pemilihan proses costing ini dapat menjadi lebih sulit, misalnya dalam situasi di mana perusahaan kalau menggunakan FIFO akan membuat dia melanggar ketentuan kredit. Gitu. Nah, dalam hal seperti ini, mungkin perusahaan lebih suka menggunakan weighted average method, padahal akan menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Pada periode harga naik, situasi akan sebaliknya. Weighted average method akan menurunkan pajak dan akan membuat operating income lebih rendah. Jadi, mana yang lebih baik tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Sekarang kita belajar bagaimana proses costing untuk departemen berikutnya. Tadi pada bagian pertama kita fokus pada assembly department, sekarang kita lihat bagaimana di testing department. Pada testing department, sebelum melaksanakan pekerjaannya akan menerima barang yang selesai di assembly department. Ya, itu yang kita sebut transfer in cost. Kemudian akan menambahkan biaya konversi, diasumsikan merata sepanjang proses dan ditambahkan bahan langsung di akhir proses sebelum menjadi barang jadi. Jadi ini prosesnya untuk SG40. Nah, berarti di sini ada satu yang harus kita pahami, yaitu bagaimana memperlakukan transfer in cost atau cost dari departemen sebelumnya. Nah, di sini informasi yang kita dapatkan untuk kita membahas di testing department sebagai berikut. Jadi di sini ada work in process di beginning inventory pada tanggal 1 Maret. Ini ada totalnya 240 ya yang dari awal. Ini cost yang dari transfer in yang dari proses berikutnya 33600, material 0 karena belum selesai, bahan akan ditambahkan di akhir proses. Dan transfer ini 100% karena tidak mungkin tidak selesai sebelum dipindahkan ke unit berikutnya. Lalu conversion cost 18.000 ini 62,5% tingkat penyelesaiannya. Lalu ada transfer in dari assembly ke testing department 400. Kemudian yang selesai 440 sehingga work in process endingnya 200. Di sini cost transfer in sudah lengkap 100%. Material sama masih 0 karena belum selesai, lalu conversion cost 80. Lalu direct material cost yang ditambahkan di testing department 13.200. Kemudian untuk conversion cost 48.500. Untuk transfer in selama periode tadi kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah kalau kita tadi menggunakan weighted average, yang kedua kalau kita menggunakan FIFO. Pada pendekatan atau metode weighted average, secara keseluruhan
tidak berbeda, tapi sekarang ada komponen baru yaitu transfer in cost. Dan di sini harus kita hitung juga ekuivalen unitnya secara terpisah. Ya, ini aja bedanya. Kalau pakai average kita hitung berapa yang selesai dan ditransfer, kemudian berapa penyelesaian pada work in process ending. Angka yang lain perhitungannya relatif sama. Ini untuk langkah pertama dan kedua. Jadi pada umumnya sama. Kemudian pada langkah ketiga, kalau average maka kita jumlahkan cost dari work in process beginning dan cost edit. Kita dapatkan total cost untuk masing-masing komponen tadi, transfer in cost, direct materials, dan conversion cost. Dapat totalnya, kita bagi dengan unit ekuivalennya, kita peroleh unit cost-nya. Kemudian kita hitung berapa completed. Sekarang ada 3 komponen, transfer in, direct material, dan conversion cost. Ya. Jadi semuanya 100%, jadi 440 dikalikan unit cost masing-masing. Lalu work in process ending, transfer in-nya 100% untuk 200 unit, direct materials masih 0, dan conversion cost-nya 160 unit karena tingkat penyelesaiannya belum 100% atau hanya 80%. Jadi itu yang bisa kita hitung untuk pendekatan average. Lalu kalau pakai pendekatan FIFO, juga sama, hanya ada tambahan transfer in cost, kemudian ketika menghitung unit ekuivalen akan ada dari beginning inventory, started and completed, dan ending inventory. Ya. Proses lainnya relatif sama, hanya di sini untuk menghitung unit cost nanti tidak menggunakan cost dari beginning inventory, hanya cost edit during period. Ya. Lalu nanti dalam perhitungan assignment biayanya untuk yang work in process beginning ini terpisah, lalu ditambahkan cost edit selama periode tersebut, lalu started and completed dihitung terpisah, dan pada yang terakhir adalah work in process ending. Jadi secara keseluruhan hanya ada tambahan yang baru, transfer in cost. Kita akan belajar sistem hybrid di mana ada kombinasi job order dan proses costing. Jadi dalam sistem ini ada yang sifatnya job order karena spesifik untuk batch produk tertentu, tetapi ketika batch produk tadi menggunakan proses yang sama, maka kita akan menghitung dengan pendekatan proses costing. Jadi kita ambil contoh, misalnya ada suatu perusahaan ini akan memproduksi blazer, yang satu pakai wool, yang satu polyester. Ya. Bahannya akan berbeda untuk wool dan polyester, ini masing-masing akan menggunakan job order, kemudian tidak semuanya menggunakan proses yang sama. Jadi untuk ini ada seperti job order di mana dia hanya memasukkan operasi tertentu, ya, yang lainnya tidak. Oleh karena itu sering disebut operation costing system karena dihitung berbeda untuk setiap operasinya. Jadi misalnya untuk operasi pertama, 2 produk ini sama-sama menggunakan, untuk ketiga juga sama-sama menggunakan, tetapi pada operasi kedua itu dan keempat itu hanya untuk produk pertama dan kelima. Jadi sementara itu untuk operasi kelima hanya produk kedua. Nah di sini polanya adalah misalnya kita akan menghitung, maka akan diketahui misalnya ternyata direct cost untuk produk 423 tadi terpisah 6.000, sementara untuk produk 424 3.000. Lalu yang dialokasikan nanti untuk produk ini 580, ini 1160, 400 tidak ada, dan seterusnya sesuai dengan penggunaan operasi tadi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan 580 sama 1160? Kita menggunakan model proses costing. Caranya adalah kita tidak menggunakan biaya aktual dulu, kita menggunakan tarif. Jadi kita lihat untuk operation 1, berapa anggaran conversion cost-nya pada tahun tersebut. Kita bagi dengan berapa unit yang dianggarkan untuk diproduksi. Jadi di sini misalnya pada tahun itu kita merencanakan mengeluarkan biaya conversion cost untuk operasi 1, yaitu cutting cloth, ya.
itu sebesar 232.000, kita akan menghasilkan 20.000 unit, per unitnya adalah 11.600. Nah, kemudian tinggal kita hitung tadi, karena conversion cost per unit $11.60, maka tinggal kita hitung. Kalau blazer 50 berarti 11,6 kali 50 ya, 580. Sementara kalau yang polyester 100 blazer maka 1160. Jadi polanya adalah menghitung unit cost dari setiap proses tadi dan tinggal kita kalikan dengan berapa unit yang melewati proses tadi. Nah, journal entry-nya relatif sederhana. Jadi misalnya kita masukkan semua conversion cost control ini untuk pengeluaran semua biaya aktual, kita masukkan ke conversion cost control. Lalu nanti bahan kita jurnal terpisah karena masing-masing sendiri ya. Jadi kalau bahan misalnya dari total 3.2975 itu di operasi 1, kemudian sisanya nanti di operasi berikutnya. Kita hanya contoh di operasi 1, mungkin di operasi 4, di operasi 5 yang memang dilewati oleh produk ini 424. Jadi kalau masuk operasi 1, kita tulis work in process operation 1 2975 sesuai dengan jumlah yang dipakai di operation 1. Ya, yang 25 nanti kita lihat di operation berikutnya. Tidak kita ilustrasikan dalam contoh ini. Kemudian kita ambil dari materials inventory. Kemudian work in process tadi simple. Sudah kita hitung misalnya 1160. Ya, tinggal kita ambil dari conversion cost allocated ya. Tidak kontrol nanti yang allocated. Kemudian kita debit ke work in process. Itu totalnya 1160. Ya. Kemudian kalau sudah jadi, ya di sini sudah jadi, kita hitung total cost-nya adalah 8835 ya. Mungkin sebelum itu kita hitung dulu bagaimana transfernya. Jadi kalau dari operation 1, kalau kita lihat dari ilustrasi kita, dari operation 1 ke 3 ya, di operation 1 itu dapat ini raw materialnya 2975 ditambah 1160 ya. Maka ketika pindah ke operation berikutnya di kredit work in process 1 kita debit ke work in process 3 ya. Begitu seterusnya sampai nanti menjadi barang jadi. Ini contoh ilustrasi saja untuk operation costing. Itu materi kita untuk proses costing pada buku Hongren. Selamat belajar.